Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Sachiba, kembali lagi bersama saya Mira Zaskia Hapsari selaku reporter dari tim media SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, saya akan berbincang-bincang atau mengobrol santai dengan salah satu siswa istimewa yang berasal dari Papua. Halo, Oke, boleh perkenalkan nama, asal daerah kamu di Papua dan jurusan kamu di sini? perkenalkan nama saya David Maitindom, asal daerah saya Provinsi Papua, Kabupaten Mamberamo Raya. Asal desa saya Poiwai. Oke, jurusan Jurusan saya DPIB. EBIB. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Papua itu kan terkenal sama keindahan alamnya ya. Iya. Terus juga selama kamu kurang lebih udah sebulan nih di sini di Cikarang tuh, ada nggak yang bikin kamu kangen sama kampung halaman kamu? Apa kayak suasananya, keindahannya, atau makanannya mungkin? Ya. Jadi saya pengen ke Papua itu karena keindahannya. Keindahannya? Ya, keindahan di Papua ya bagus, udaranya segar. Oh nggak kayak di sini ya? Di Iya. sini polusi mulu. Ya, udaranya karena sudah banyak perusahaan atau Iya, banyak udara yang banyak pabrik. Iya. Jadi, iya kalau di sini kan banyak pabrik gitu ya. Jadi udaranya segernya kalau pagi doang nih. Iya. Kalau di Papua mungkin belum ya. Iya, belum ada perusahaan begitu. Oke. Jadi kamu paling kangen nih sama Papua ini suasananya gitu. Iya, suasananya masih segar. Masih asri. Iya, udaranya masih segar begitu. Oke, selanjutnya itu pasti beda banget kan ya, suasana di sini sama di Cikarang. Ya kan beda? Sini sama Iya di sini sama di maaf, maaf. Pasti kan beda banget ya suasana di sini di Cikarang sama di Papua itu. Iya. Nah, kira-kira waktu kamu pertama kali datang ke sini tuh ada nggak culture shocknya atau yang benar-benar bikin kamu kaget ternyata di sini tuh beda banget ya, nggak kayak di Papua gini gitu. Perbedaan di sini dengan di Papua itu, di sini banyak kendaraan. Oh iya. Iya, Papua banyak sih tapi tidak sebanyak kayak di sini. Terus di sini ada jalan tol. Di Papua sudah ada sih tapi tidak tahu di apa namanya? Di provinsi lain aku tidak tahu, kalau khususnya di provinsi Papua Jayapura kayaknya ada. Oh jadi kamu kaget berarti ya, apalagi sekolahnya deket sama jalan tol gitu ya. Iya. Berarti di sana tuh jalan raya yang dilewatin sama banyak kendaraan tuh masih minim ya, Iya. nggak sebanyak di sini. Iya. Terus selain itu ada lagi nggak? Terus di Papua itu belum di samping jalan-jalannya itu biasa aku jalan belum banyak perusahaannya masih sedikit. Oh, oh iya paham, belum banyak pabrik gitu ya. Iya. Kalau misalnya di dekat seberang sekolah kita kan udah ada beberapa pabrik gitu Iya. ya. Baru Kenapa? enggak. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, di waktu awal kamu MPLS kan itu pasti kamu cuma berdua doang kan ya sama teman kamu. Nah, sekarang mungkin udah berjalan hampir 1 bulan ini, kamu mungkin udah banyak temennya ya. Kira-kira susah nggak berbaur sama teman-teman di sini? Apalagi budayanya kan pasti beda banget gitu. Ya, aku datang itu memang cari temannya gampang. Karena aku datang langsung sudah ada yang macam hai David begitu. Oh gitu. Iya. Oh, mungkin karena ini teman-teman kamu senang kamu datang gitu. Iya. Jadi Iya. kamu udah disambut duluan gitu. Iya. Jadi menurut kamu nyari teman atau berbaur di sini tuh nggak susah? Iya, gak susah karena udah ada teman yang Iya. mau main dengan kita. Tapi temennya ini Baik. enggak baik semua. Iya, baik. Gak ada yang galak kan tapi. Nggak ada takut mereka. Nah, oke, lanjut. Apa perbedaan yang paling terasa banget gitu loh? Ini dalam segi belajar ya antara di Papua sama di Cikarang sini. Mungkin dari segi belajar, cara gurunya mengajar atau dalam fasilitasnya itu.
Jadi di Papua itu belajarnya sama aja, tapi perbedaannya pulang. Pulang di Pulang. Papua itu jam 10 biasanya. Oh iya, cepet Iya, banget dong kamu belajarnya. iya biasa jam 10 atau jam 11. Itu kamu mulai belajarnya jam berapa? Jam 7.00. Sama jam 7. Di sini malah setengah 7 ya? Iya, jam 7.00 kita belajar, pulangnya jam 12 biasanya. Oh. Kalau di sini Mulainya jam 3. susah nggak buat kamu ngimbangin atau buat kamu nyesuaiin belajar di sini sama di Papua dulu? Kayak tadi kan kamu bilang pulangnya di Papua cepet, terus di sini lama gitu. Itu menurut kamu susah nggak? Atau kayak kamu, aduh capek banget ya ternyata di sini belajar lama banget. Enggak asik karena di sini banyak teman. Kalau pulang nanti nggak ada teman di rumah. Oh iya. Iya, cuma main HP aja. Oh iya, bosan. Kamu bosan main HP? Mending Iya, main sama temen ya? iya. Oke, oke, oke. Oke, lanjut. Eh, nah, pasti kan dalam kamu proses belajar itu kan ada tantangan ya, pasti ya. Nah, kamu boleh ceritain sedikit nggak tantangan yang menurut kamu susah selama kamu belajar di Papua atau belajar di sini? Pertama, belajar di Papua dulu deh, tantangannya apa? Jadi tantangannya belajar di Papua itu aku kan kurang belajar bahasa Inggris. Oh iya, Iya, jadi disuruhin hafal itu perkenalkan nama. perkenalkan nama pakai bahasa Inggris. Iya, Oke. jadi aku hafalnya seminggu, 1 minggu begitu. Tapi udah hafal sekarang? Iya, sudah hafal. Oke, kalau berarti kamu tantangannya mungkin selama belajar tuh dalam bahasa Inggrisnya Iya, susah pelafalannya atau gimana? iya susah. Kalau tantangan sama belajar di sini gimana? Tantangan di sini ya belajar matematika karena Matematika. matematikanya aku kurang ngerti. Tapi ada teman yang bantu aku, banyak teman. Baik dong berarti temennya. Iya, Kamu seneng nggak di sini? Temannya baik-baik semua kayak gitu. senang karena Senang. teman-temannya baik. Iya. Ada juga yang dari Apa? enggak, Dari apa? Gak apa-apa, inget-inget aja dulu santai. Dari dari ada juga teman yang dari NTT, dia juga Oh. baik sama aku. Oh iya, Iya, sama satu jurusan kalian. iya satu jurusan satu kelas. Oh satu kelas juga. Iya. Jauh dong dia dari NTT. Iya. Sama. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kamu kan di sekolah ini kan milih jurusan DPIB ya? Iya. Atau Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Kalau boleh tahu kenapa kamu milih jurusan ini? Soalnya dari yang aku lihat itu kebanyakan orang yang dari Papua itu mereka kebanyakan ngambilnya teknik mesin, teknik otomotif, teknik pengelasan, kayak Iya. gitu. Jadi saya bawa jurusan DPIB itu karena aku nggak suka terlalu pegang kunci. Karena Gitu. bapak aku juga kerjanya di bengkel. Oh di bengkel. Iya, Biasanya kan kalau bapaknya kerja di bengkel, anaknya suka juga di bengkel. bukan di bengkel begitu, macam kerjanya cari-cari uang untuk bongkar-bongkar motor, tapi di sananya banyak motor laut. Oh motor laut. Iya, jadi bapak saya punya motor laut, jadi dia biasa bongkar, aku juga biasa bantu. Itu kamu udah ngerti dong berarti tentang permotoran. Kenapa kamu nggak ngambil teknik sepeda motor aja? Enggak, malas ya. Terus yang bikin kamu tertarik sama jurusan ini apa? Karena itu dulu bapakku masuk DPIB. Oh iya. Ya, iya, jadi aku juga mau ikut bapakku. Jadi bapak kamu dulu sekolah di Papua. Iya, Ada jurusan DPIB. iya di Papua ada. Oh, ada. Jadi kamu terinspirasi gitu. Kayaknya seruan DPIB daripada megang-megang kunci gitu. Iya, Oke. Terus selanjutnya kamu udah ada plan belum? Kalau misalkan kamu lulus tuh nanti kamu bakal mau gimana gitu? ya. Jadi begini, kalau aku mau lulus, aku karena ikut BINSIK, aku lulus aku mau tes polisi dulu. Tes polisi. Iya, Enggak kalau nggak jadi ya aku mau jurusan ini apa? apa? Arsitek. Arsitek. Iya, Oke. Kenapa kamu nggak mau tes tentara? Biasanya kan yang binsik kebanyakan tentara. malas.
Males kenapa? Polisi lebih menarik ya? Iya, lebih bagus. Lebih daripada- bagus. Iya, karena tidak terlalu bikin capek badan. Bikin capek badan. Oh, kamu gak suka yang terlalu capek badan dong? Iya, Oke. Selanjutnya, pasti kan kamu punya kebiasaan kan? Nah, apa sih kebiasaan yang kamu lakuin dari selama di Papua dan tetap kamu lakuin pas kamu udah di sini sekarang ini? ya jadi kelakuan saya dari Papua itu saya pendiam. Sampai di sini juga ada perubahan karena teman-teman di sini tanya Tanya. semua lah. Jadi aku jawab aja. Jadi Terus, sekarang udah nggak terlalu pendiam. iya, Oke. kalau aku dulunya agak takut kalau bicara. Oh, nervous. Iya, Iya kan kita harus terus belajar ya biar nggak selalu takut. Kita harus berani juga. iya. Oke, terus apa lagi? Terus dulunya aku di Papua itu olahraga setiap sore. Olahraga. Iya. Di sininya aku nggak ada teman untuk olahraga setiap sore. Kalau di Papua itu ada kakak saya. Kakak saya juga senang olahraga, ini jogging. Terus kamu karena nggak ada temennya nggak mau olahraga Iya. sekarang. Harusnya kamu tetap olahraga. Ikut binsik. Kamu ikut binsik kan? Iya, ikut. Olahraga setiap hari kan? Iya, ikut. Ya, tapi seru binsik. Tetap kan ada temennya Iya, buat ada. olahraga. Teman ada. Eh, Abis itu, eh, menurut kamu belajar buat kamu bisa sekolah di luar daerah ini selama kamu belajar di Papua susah atau enggak? Atau kayak kamu kan pasti bersaing kan sama teman-teman kamu yang lain Iya. buat bisa belajar di luar daerah ini. Nah, menurut kamu susah enggak buat capain itu tuh? Agak susah karena di sana banyak apa namanya? Apa? Orang pintar Iya, orang pintar gitu. Iya, yang aku rajin. pintar. Iya, aku rajin berdoa, jadi langsung permohonan aku dikabulkan. Masya Allah. Jadi ini jalur langit ya. Iya, Tapi jangan lupa ya, usaha juga harus perlu ya teman-teman. iya. Eh, Terus kamu ada ini gak kayak tiap malamnya tuh kamu belajar atau kamu punya rutinitas tiap malam dari Papua yang masih kamu lakuin sampai sekarang? Setiap malam itu biasanya kalau ada tugas aku kerja. Ya, kalau aku males aku tidur. Jadi kalau nggak ada tugas ya udah tidur aja, Iya. capek sekolah. Iya, karena pulangnya jam 3. Ya enggak, pasti capek lah ya. Iya. Oke, sebagai perwakilan siswa dari Papua nih, apa harapan kamu untuk teman-teman Papua yang mungkin belum bisa atau belum dapat sekolah ke luar daerah? Bagi teman-teman yang di Papua, jangan pernah menyerah. Kita maju untuk membangun Indonesia, yaitu khususnya di Indonesia Timur. Oke. Oh, maaf. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Ada pesan nggak buat teman-teman di seluruh Indonesia atau khususnya teman-teman yang belum pernah ke Papua? Atau mungkin untuk teman-teman kamu juga nih yang ada di Papua, kalau misalkan mereka nonton ini, kamu bisa kok ngasih ini pesan. Untuk teman-teman yang di Papua, kalau mau datang, ayo berjuang, jangan pernah menyerah. Karena di sininya agak susah. Jadi harus mandiri di sini. Harus mandiri. Iya. Kamu tapi ini pertanyaan dari saya aja ya. Kamu tapi di sini ngerasa kesulitan nggak? Kan di sana kamu ada orang tua kan, kayak ada ibu ada bapak. Kalau apa-apa bisa minta tolong ibu atau bapak. Terus kamu di sini sendiri gitu. Gimana tuh rasanya? Kayak pasti kan beda banget gitu. Iya, bedanya. Boleh diceritain nggak? Bedanya aku bangun pagi itu biasanya dibangunkan oleh orang tua Iya. gitu. Ya, kayak di sini enggak. Biasa yang bangunin aku tuh Abang Jack. Oh, Abang Jack. Abang Iya. Jack baik loh dia. Kalau si Agus enggak, mandi langsung jalan dari aku. Jadi aku dengan Abang Jack tidur satu kamar. Oh gitu. Jadi yang bangun dia luang kasih bangun. Terus abis itu gimana lagi? Terus ya aku yang dia luang karena Abang Jack belum bangun, aku mandi selesai baru aku kasih bangun Abang Jack. Kalau Abang Jack tidak, Abang Jack baru bangun kasih bangun aku dulu. Gitu. Iya. Nggak pakai alarm dari HP gitu nggak? Enggak ada. Nggak ada. Iya.
Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari kami berdua, ngobrol-ngobrol atau bincang-bincangnya dengan David. Semoga bermanfaat atau semoga yang kami acarakan hari ini atau yang kami obrolkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terutama untuk teman-teman di Papua, jangan pernah menyerah, terus berjuang. Kalian pasti bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lagi di luar daerah. Oke, mungkin segitu saja ya. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.